Bapak kalau bilang nama Yahweh itu nggak benar Bapak ya. Di situ perbedaannya dogma kita, Bu. Dogma Ibu tidak mengakui itu Yahweh, makanya saya tidak mau masuk ke dalam dogma. Karena masing-masing akan mempertahankan dogma masing-masing gitu loh, Bu. Jadi kita debat kusir. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, ada kesempatan pagi menjelang siang. jadi bawaannya mau tertawa aja saya nih. Mohon maaf Pak Kyuti ya. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para pendeta-pendeta ini ya lucu kan muslimin. Jadi debat kusirnya ini sebenarnya hanya karena egois saja ya, karena ego mereka dan apa yang disampaikannya itu adalah kekonyolan, sama-sama konyol, tapi ya itulah tadi ya, ketika orang-orang Kristen membahas tentang bagaimana Tuhan, mereka ini sebingung-bingungnya karena tidak berdasar sama sekali. Baik, kamu sih demikian videonya. Itu kan Eber itu punya dua anak, Pelek dan Yoktan. Dan baru di zaman Pelek itu Pak, manusia menyebar ke seluruh bumi Pak. Kejadian 10 ayat 25. Abraham itu Pelek itu 5 generasi di atas Abraham Pak. Abraham tuh di bawahnya ya, 5 keturunan. Jadi keturunan kelima itu Abraham dari Pelek. Mungkin lebih. Saya udah hitung 5. Mungkin lebih. Dari Nuh 10. Oke, terus. Nggak apa-apa, itu cuma masalah itu. Oke, terus? Iya, kan step-stepnya gini. Itu poinnya apa, Bu? Ditentukan dulu. Kan nggak ketahuan dari bangsa mana. Baru ketahuan pas di Abraham kan. Abraham, keturunan Abraham, bangsa yang lahir yang dari keturunan Abraham ini. Nah, ketika mereka menjadi suatu bangsa di tanah Mesir, itu bangsa Israel lahir di dalam peradaban Mesir loh. Dan Mesir itu peradabannya udah 1000 tahun lebih tua daripada peradaban Israel. Betul. Iya. Gue sepakat sampai statement ini gue sepakat malu. Berarti keturunan juru selamat itu keturunannya itu kan keturunan dari Abraham bukan? Iya. Iya. Secara izin saya potong sedikit aja. Jadi begini Lerion. Topik fokus pembahasan tadi itu. Jadi gini, pertama, mereka ini tidak mengakui bahwa Yesus itu YHWH, prainkarnasi YHWH pertama. Tetapi kedua, mereka ini tidak mengakui seluruh Allah atau YHWH yang ada dalam perjanjian lama itu malaikat iblis. Tetapi semua nabi yang berhadapan dengan YHWH itu menghadapi 2 malaikat di sana itu. Ada malaikat iblis, ada malaikat Tuhan gitu loh. Salam. Tapi pemahaman Derion tidak mengarah ke situ, Pak. Iya, gitu. Jadi premisnya 2 itu di situ, Lerion. Gimana Bang Robert? Tapi aku juga ngerti itu omongan. Tapi gimana Bang Robert? Gimana Bang? Bidat aja, Prof Bidat sama Ibu Ros coba. Prof Bidat meyakini gimana gitu, membantah pandangannya Ibu Ros gitu. Kalau nggak baru sadar. Jadi awal dari narasi Bu Ros sama Bu Emilda ini yang mau saya tangkap, apakah kedua orang ini menolak seluruh YHWH yang ada di perjanjian lama itu malaikat iblis? Jawaban dari Bu Emilda itu tidak.
Dan jawaban dari Bu Rose juga tidak. Jawaban dari Bu Rose, Coba Pak Prof tanya dia bahwa Bunda Emilia bahwa YHWH itu siapa? Pasti dia jawabannya iblis. ya Ibu Emilda masih di luar nggak? Ya, saya dengar. Cepat. Tadi kan sudah saya tanya kan. Jadi yang ada di Taman Eden itu, apakah itu malaikat iblis atau malaikat Tuhan? Yang memberikan perintah untuk tidak memberikan makan, untuk tidak Cek- memakan cek. pohon, atau yang berjalan-jalan di tengah taman. Dua-duanya lah, dua-duanya aja. Yang Ya, dijadikan siapa yang- ketetapannya di yang Taman jalan. Eden itu Ibu Emilia kepada Adam dan Hawa itu yang memberikan ketetapan Bentar dulu itu. dengan mereka. Siapa dia? Bu Emelda, ada pertama mungkin Bu Emelda memisahkan yang memberi ketetapan, yang berjalan-jalan mencari Adam itu berbeda gitu. Silakan. Iya, jadi ini kan tulisan Musa ya tentang penciptaan gitu. Yang mana Musa itu kebanyakan itu ilhamnya itu dipengaruhi oleh sembahannya dia, yaitu Yahweh. Karena Tuhan Yesus mengatakan, suaranya pun belum pernah kamu dengar, wajah rupanya pun belum pernah kamu lihat, tentang Bapa Sorgawi atau tentang yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Ya, saya sudah tangkap di sana. Saya Iya, sudah tangkap Bu Emilda. Saya kerucutkan ya. Alah, udah legas lah, Dia- Pak. Gas, Pak. Dalam Taman Eden itu kan tetap Musa yang menulis itu. Itu kan YHWH juga itu Tuhan. Huruf besar kapital semua ya. Itu YHWH. Nah, menurut Bu Emilda, yang mana yang malaikat Tuhan, yang mana yang malaikat iblis dari yang ada di Taman Eden itu? ya, kalau saya punya pandangan, Yahweh itu bisa bermain dua peran. Karena dia punya standar ganda. Ya. Berarti tidak Jadi konsisten ya gitu. karena memang Yahweh itu tidak konsisten, Pak. Iya Pak Robert. Jadi dia tidak Jadi- menolak seluruhnya YHWH. Itu loh. Pak Fokus Robert kayaknya topiknya udah tadi di sering situ. ya masuk komal kita tapi belum menangkap. Bukan, maksudnya bukan Yahweh Saya- tidak saya konsisten next loh. time lagi aja ya. Saya hanya Bu dengar-dengar Emilda, aja, Bu Pak. Emilda, bukan Pak. Ya. Pak Robertnya bilang bukannya Yahwehnya bukan Yahwehnya yang tidak Jadi konsisten, memang tapi ibunya yang tidak konsisten. bukan Bu baru sadar memang benar ada ya literatur kitab Yahudi yang dikanonkan di apa? Yang dikanon juga di gereja Ethiopia itu mereka memisahkan ya. Kalau di Alkitab kita kan semua ditulis Tuhan. Nah, kalau mereka memisahkan siapa yang bergerak nanti siapa yang bergerak itu. Memang dibedakan di situ. Cuma kalau kita kan dipukul rata Tuhan semua gitu. Memang ada. Saya baca memang ada. Nah, itu yang saya mau tahu itu, yang menurut Izin dengar-dengar aja ya abang-abang, karena ini tadi udah keluar dinaikkan sama Kak Grace. Karena tadi saya seharian di luar rumah, ini mau tidur. Jadi untuk jadi ini dasar pertanyaan saya itu dari pernyataan Bu Rose tadi, yang YHWH yang bertemu Musa itu dalam semak belukar yang menyala api itu, di situ ada dua yang menjawab. Aku adalah aku, itu yang menjawab malaikat Tuhan. Nah, ketika ada jeda versi Bu Rose ya, aku adalah Tuhan, Koreksi. Allah Abraham, Menurut Allah saya Ishak yang dan aku Allah adalah Yakub. aku itu malaikat iblis, Pak. Yang Oh, yang berkata aku adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu malaikat Tuhan. itu. Jadi Bu Rose ini tidak menolak seluruhnya YHWH dalam tulisan Musa di kitab Kejadian itu iblis. Tidak menolak seluruhnya YHWH dalam tulisan Musa di kitab Kejadian itu malaikat Tuhan. Itu loh. Boleh aku ingin bicara nih Bunda Rosi. Sebelum kan Musa diutus keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, kan secara manusia dia bertanya nama Tuhan kan? Lalu apakah langsung Tuhan menjawab namanya bagi Musa atau dia menyatakan diri dulu di Keluaran 3:14? Baru bisa
masuk kepada Keluaran 3 ayat 15. Itu nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul nggak? Tuhan nyatakan dulu jati dirinya kepada Musa. Nggak langsung nyatakan namanya toh. Itu kan penulisan dari narasi Musa kan demikian. Jadi kalau dikatakan Keluaran 3:14 itu bukan, lalu Keluaran 3 ayat 15 baru itu benar itu Tuhan gitu. Yahweh. Kan nggak mungkin. Bagaimana kita Ini ya memahami Pak, secara bersama? sebenarnya Pak, malaikat itu kalau malaikat yang benar ya Pak, kalau ditanya oleh manusia, ditanya siapakah namamu, malaikat itu nggak boleh kasih tahu namanya Pak. Saya kasih contoh, baca di kitab Hakim-Hakim, di Hakim-Hakim 13 ya, ayat 17. Di situ tentang di situ tentang narasi Musa ayatnya dulu, Samson Pak. Kau jangan lari Iya. sampai ke Hakim-Hakim. Ini kan Tadu, narasi maksud Musa saya yang kasih menulis. contoh. Bapaknya itu nanya, Jadi sudut nama pandang kamu Musa, siapa? Dia dia nanya kepada bernarasikan malaikat begitu. itu. Sabar, dengerin dulu. Malaikat itu menjawab, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Itu maksud saya kalau malaikat yang benar, Pak. Kalau ditanya namanya, dia menolak untuk menyebutkan namanya. Karena kalau malaikat itu memberitahukan namanya, nanti orang menyerukan nama malaikat disembah-sembah. Nggak boleh, Pak, menyembah malaikat itu kalau malaikat itu penyembahan tidak berhala, Pak. melangkahi. Penyembahan kepada malaikat itu penyembahan berhala. Malaikat itu tidak akan melangkahi apa yang Tuhan sudah tetapkan Apa buat yang dia. dilakukan Dia nggak- Yahweh, dia nggak bisa. di sepanjang nggak bisa keluar dari di sepanjang kitab koridornya. Musa Pak, perjanjian lama itu dia bilang kuduskanlah namaku. Berarti dia tuh Pak sangat mengagungkan namanya. Jelas sekali itu Pak, pribadi Yahweh itu pribadi yang sangat mengagungkan, menguduskan namanya, dan jangan coba main-main dengan namanya. Bisa mati Pak. Iya, aku tahu Bunda Resi. Tapi menurut Bunda Resi Keluaran 3 ayat 14 itu, apakah itu Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada Musa, sedangkan Musa mengalami selama 40 tahun bersama Yahweh itu kan di padang gurun. Begini tuh Pak Robert, Betul cara menggalinya begini tuh Pak Robert. Pertama Bu Rosai pertanyaannya, apakah Bu Rosai mengimani perjanjian lama terkhusus tulisan kitab Musa itu adalah ilham dari Roh Kudus atau Itu sebagian terlalu luas, saja Pak atau Bro. tidak gitu Pak? Karena gini, Terlalu luas pertanyaan karena itu. konsekuensinya Terlalu dari sempurna pernyataan aja. Bu Rosai, kalau Bu Rosai mengimani perjanjian lama berarti ada ayat-ayat yang dihasilkan dari malaikat iblis. Itu loh. Dan Pak Bu Rosai itu fatal bisa mengimani perjanjian lama. Kalau Bu Rosai tidak mengimani perjanjian lama, berarti seluruhnya itu malaikat iblis Bu. Tidak ada malaikat Tuhan lagi di sana itu yang bertemu Musa. Atau bagaimana? Makanya saya galinya awalnya gini dulu. Bagaimana Bu Rosai mengimani perjanjian lama, terlebih khusus kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Bagaimana Bu Rosai? Ya kalau saya melihat perjalanan bangsa Israel Pak, sebenarnya saya justru kasihan. Mereka itu hanya jadi bulan-bulanan sebenarnya oleh malaikat iblis. Tapi memang Tuhan juga mengutus malaikatnya. Karena sebenarnya Pak ya, sejujurnya malaikat iblis itu kalau mau Pak, kalau bisa dia ya, kalau bisa. Tapi saya yakin dihalangi Tuhan. Kalau bisa dia binasakan itu Pak semua Israel. Dia binasakan semua Pak. Biar juru selamat batal lahir Pak. Biar Yesus batal lahir. Itu pikiran iblis Pak. Iya, pertanyaan saya bukan ke sana, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana Bu Rosai mengimani kitab Musa? Apakah Bu Rosai mengimani kitab Musa itu ilham dari Roh Kudus atau tidak? Itu dulu. Hanya sebagian, Pak. Hukum Taurat itu itu Pak menampilkan sebagian saja. Sebagian dari kebenaran. Kalau kebenaran seutuhnya kan Yesus. Jadi saya nggak bisa, maksudnya tidak menerima semua apa aja yang dikatakan Musa. Tapi yang sesuai dengan kebenaran Yesus itu yang saya terima. Ya, berarti implikasinya itu, konsekuensinya ada yang sahih, ada yang daib itu. Kitab Musa itu gitu toh. Maksud Bu Rosai itu.
Ada Ya yang jelas, ilham karena memang dari banyak malaikat Tuhan, ayat-ayat, ada Pak. yang ilham Banyak dari malaikat iblis ayat-ayat. gitu toh. Iya, karena memang jelas banyak ayat. Saya melihat Pak jejak-jejak berdarah lah di sepanjang. Musa aja mengawali pelayanannya dengan membunuh loh Pak. Membunuh mandor Mesir. Keturunan Lewi itu Pak, semua keturunan garis pembunuh. Terkait membunuh itu saya bisa jawab di lain hal Bu ya. Tapi bagaimana menurut Bu Rose memastikan yang mana ilham dari malaikat Tuhan, yang mana ilham dari malaikat iblis? Karena begini Bu, konsekuensinya itu fatal Bu. Implikasinya pada kedaulatan ilham Roh Kudus. Karena apabila satu kitab yang diilhami Roh Kudus bisa disusupi oleh ilham malaikat iblis, Bu, di sana kedaulatan Roh Kudus itu rusak. Pernyataan Ibu itu termasuk penghujatan kepada Roh Kudus. Terus gini Pak, hati-hati. apa yang terjadi dengan di Taman Eden? Ketika Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa, buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh, janganlah kamu makan. Tapi Tuhan mengizinkan ada suara iblis masuk ke Taman Eden. Nah, menurut Bu Rose, Seperti itulah Pak, yang kurang melarang itu, lebih yang perjanjian lama itu yang Pak. melarang itu malaikat Ada Tuhan atau suara malaikat iblis? Karena bagaimanapun Pak, kita ini sejak kita jatuh dalam dosa, kita ini statusnya tawanan iblis. Itu yang harus kita Nah, itu sadari. jadi Kita ini gini, tawanan Bang Kris. Bapak. Setuju, Di Taman setuju, Eden Bu itu- Rose. Di Taman Eden itu suara iblis. Nah, menurut Suara Bu iblis. Rose, Menurut Ibu Rose itu suara iblis. yang melarang makan buah itu malaikat iblis atau malaikat Tuhan? Yang membuat larangan. Itu kan suara Tuhan Pak, berbicara secara telepati kepada Adam dan Hawa. Kita jangan bilang itu Yahweh ya, karena kan memangnya Tuhan berbicara bahasa Ibrani. Memangnya bahasa Ibrani, maksudnya Tuhan dan malaikatnya berbicara bahasa Ibrani. Loh, Itu bahasa surgawi. Ibu tahu Telepati nggak itu sejarah? Pak, pola komunikasi hubungan yang di Taman Eden itu kan kok polanya telepati. Loh, jadi menurut Tidak Ibu bisa disebut namanya itu Yahweh atau apa, nggak bisa. atau begini Bu Rose, singkatnya gini. Menurut Ibu, bagaimana kronologis tertulisnya kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu? Kitab Musa, terkhusus kitab Musa. Sudah pasti pakai bahasa Ibrani Bu, karena yang menulis Musa. Iya benar Pak, benar. Tapi kan maksudnya kalau kejadian di Taman Eden itu kan Musa menuliskan masa lalu Pak. Ya, jadi Menuliskan kita masa lalu. kita Memakai bukan bahasa dia, bahasa Ibrani. Itu saya jelas. bukan mempermasalahkan bahasa Bu. Yang saya tanya, yang membuat perintah larangan memakan buah itu menurut Bu Rose itu Ya malaikat itu Tuhan iblis atau malaikat Pak, Tuhan? Tuhan. Karena kan pohon pengetahuan itu kan mewakili sosok iblis. Pohon Oke. kehidupan itu mewakili keberadaan Tuhan. Manusia itu mendapat tugas untuk berkuasa atas dosa, berkuasa atas iblis. Nah, di medan Taman Eden lah itu, manusia harus membuktikan bahwa dia perkasa terhadap iblis. Dalam pertarungan apa? Menurut Pertarungan sabda, Rosi pertarungan berarti- perkataan, berarti- bukan pertarungan kekuatan. Kalau pertarungan kekuatan, iblis sudah kalah oleh Michael di kerajaan surga. Tapi pertarungan kata, ternyata Hawa kalah. Dan hukum, kita jangan lupa bahwa hukum Enggak. ada hukum Pak. Narasi Bu Rose Peristiwa yang itu terjadi di Taman Eden terbantahkan, itu adalah Bu. peristiwa hukum. Maksudnya Begini apa? Bu, Kak, tadi- narasi Bu Rose itu terbantahkan oleh narasi Bu Rose sendiri. Pertama, iblis belum kalah Bu, karena ada ilham dari malaikat iblis yang ditulis oleh Musa. Karena Bu Rose mengimani hanya sebagian itu. Ada yang saya boleh pakai istilah begini doib Pak, dan begini sebentar sahih ya toh. Pak, saya jelaskan. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 2 Petrus 2 ayat 19 berkata, karena siapa dikalahkan orang, ia adalah hamba dari orang itu. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia secara hukum adalah budak iblis, keturunan iblis, anak iblis itu. Makanya disebutkan di Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita itu siapa? Yaitu iblis Pak. Dulu kan mereka, iblis itu kudus, bersama-sama dengan Tuhan, dengan malaikat-malaikatnya. Tapi dia keluar meninggalkan Tuhan, dia memberontak. Inilah salah satu efeknya Bu. Jadi saya minta izin ya Bu ya. Sambungin lagi, Saya sambungin minta ke penciptaan Bang izin. Kris. Kita itu siapa? Itulah di situ? efeknya dampak dari cacat logika dalam diskusi gitu. Dalam diskusi itu gini Bu, kita harus menyetujui satu premis.
Jadi premis bahwa kedaulatan Roh Kudus dalam mengilhami penulisan Alkitab itu tidak bisa terkalahkan oleh kuasa yang lain, terlebih malaikat iblis dalam narasi Bu Rose. Itu loh. Kalau Bu Rose mengimani kitab Musa itu sebagian ada pengilhaman dari malaikat iblis, premis itu gugur, Bu. Jadi kedaulatan Roh Kudus itu sudah nggak ada itu. Kecuali beda ya, kalau Bu Rose mengimani, saya tidak mengaku itu. Gugur itu ya. Jangan dihubungkan dengan kedaulatan dong, Bapak. Nggak seperti itu caranya, maksudnya menggambarkan kedaulatan Tuhan itu. Loh, jadi Masalahnya jadi begini, kalau Bapak. bagaimana? Begini, Pak. Jadi Pak, pandangan Hawa, Bu gini, Rose Pak. gimana? Sebentar, Bu. Hawa aja yang suci, Gini. Pak. Hawa yang tadinya belum berbuat dosa, ketika mendengar Paham, suara Bu. iblis, Paham, Pak. Bu. Saya tidak akan mengintervensi dogma Ibu. Tidak. Kita kembali kepada premis dulu, Bu, dalam diskusi itu. Biar kita tidak debat kusir. Karena dogma Ibu pasti mempertahankan dogma Ibu. Narasi saya pasti mempertahankan dogma saya, toh. Sedangkan di masing-masing dogma ini premisnya berbeda ini. Makanya kita semua menyepakati dulu. Premis apa yang mau kita pakai? Ibu setuju nggak bahwa kedaulatan Roh Kudus itu tidak bisa terkalahkan? Bukan soal tidak terkalahkan, Bapak. Manusia Loh, Ibu, itu halus gini, Pak. Ibu mengimani nggak bahwa dengar dulu, seluruh Pak. kitab Gini loh, itu Pak. ditulis Nah, dulu, sebentar, melalui Bapak. pengilhaman Roh Kudus? Nah, ini nih Bapak, tolong dengar dulu Pak sebentar. Ketika iblis memberontak di kerajaan sorga, sepertiga malaikat aja mengikut dia loh Pak, sepertiga. Sebenarnya tugas kita sebagai manusia menunjukkan keberpihakan kita saja Pak. Kita mau berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada iblis. Tapi kan itu harus maksudnya ditampilkan secara fair. Jadi Nggak ada manusia itu, Bu. mendengar. Nggak ada itu. Logika seperti itu cacat itu, Bu. Allah Nah, itu kan menurut Bapak. tidak Menurut Bapak membutuhkan manusia berpihak kepada iblis atau berpihak kepada Allah. Tetapi Allah itu dalam kitab sucinya yang merupakan biografi Allah ingin menyatakan kemuliaan, kedaulatan dan kasihnya, Bu. Nah, Bukan itu yang Allah terjadi itu, dengan Kain apa Pak? Yang bukan mengapa Allah. kamu muram? Apakah bukan Allah kamu, itu butuh manusia berpihak kamu kepada harus Allah, bukan, berkuasa Bu. atas dosa, Terbalik Pak. itu, Bu. Itu perkataan Tuhan pada Kain, Pak. Bang Terbalik Kris, Perkataan Tuhan pada Kain, Bang Kain Kris, itu disuruh tadi kan berkuasa si atas dosa, Rosso itu atas kan bisikan membawa iblis. Kejadian 3 ayat 22 yang mengatakan sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita di situ kan dia mengatakan salah satunya adalah iblis. Nah, maka itu Coba, itu kan coba Bang dampak. Kris tanya lagi. Enggak, sebentar Bang Kris. Coba Bang Kris tanya sama si Ros ini. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 26 itu? Pasti cacat karena Coba tanya. Kalau dia mengatakan kita di situ kan adalah salah satunya adalah iblis. Salah satunya itu siapa, Bapak? paham Bang Barus, Pak, paham. kan awalnya Tuhan bilang marilah kita manusia itu menciptakan Tuhan diciptakan sesuai dengan menurut gambar dan gambar. rupa kita. Tapi setelah Adam dan berdosa, keluar statement itu, Pak. Nah, Sesungguhnya Ibu tahu manusia gak apa yang akan dimaksud menjadi Adam? serupa dengan Adam kita. itu jatuh Dan ke dosa ditambah apa, lagi Bu? dengan Ibu tahu Kejadian gak? 16. Ibu tahu apa yang Kecenderungan dimaksud dengan manusia dosa itu itu? selalu berbuat kejahatan. Di Kejadian 6. Maksud Ibu Bapak nggak- sesungguhnya gini, Bapak nggak manusia mengerti, Pak, itu pertarungan sudah antara- seperti salah satu dari kita. Maksud Ibu itu malaikat iblis sama malaikat Tuhan ngobrol gitu. Salah Itu satunya Tuhan adalah iblis tadi berbicara dia di bilang. hadapan para Lah malaikat. iya, berarti adalah malaikat iblis. Tuhan sama malaikat iblis itu ngobrol gitu. Tuhan berbicara di hadapan para malaikat kudusnya. Dulu kan iblis itu masih termasuk bilangan malaikat kudus, tapi dia kan keluar. Sebentar Kita di situ Ya Ibu. ini Bapak, kita di situ makanya, bukan Pak. Elohim. Kita di situ Kalau bukan kita mau Elohim. Salah mengerti, satunya adalah Pak, iblis itu ya, maksudnya. Sini, Pak, maaf Pak. Tuhan itu misteri ya. Iblis kan Iya. juga misteri. Jadi Tapi Ibu kalau lagi kita bahas tidak Tuhan, mengerti misteri malaikat Tuhan, iblis atau malaikat Tuhan sih? Jadi Ibu meyakini yang bertemu Musa itu malaikat atau Tuhan? malaikat. Yang di taman Karena- itu malaikat karena atau dia Tuhan? menampilkan diri dalam wujud api, malaikat. Ah, yang bertemu dengan Adam itu malaikat atau Tuhan? Jadi Itu suara saya Tuhan. saya sudah jangan bilang mengikuti. bertemu ya, Pak. Itu tidak Ya. ada tatap muka di situ, Pak. Tidak ada tatap muka, hanya suara. Suara, jadi- Pak, suara. Jadi yang mengenakan Suara pakaian kaki. kepada Adam itu siapa, Bu? Langkah kaki itu apa tuh langkah kaki? Yang mengenakan pakaian kepada Ya, Adam itu siapa? kan pendengarannya Adam bahwa itu Oke, langkah kaki. Tapi pendengaran. kan nggak ada Oke. sosok yang muncul. Oke, Tidak ada Yang sosok pendengaran yang mengenakan Adam. baju, yang mengenakan baju keadaan menawa itu, mengenakan baju
kepada Adam dan Hawa? Siapa Apa itu, Bu? itu, Bu? Malaikat atau Tuhan itu? Saya sudah Musa mengikuti mengatakan narasi itu Ibu Tuhan. Rose, itu Musa mengatakan malaikat. itu Tuhan, Tapi di, Pak. di tengah kita Enggak, diskusi, jangan Ibu kata berubah Musa, lagi, ada Tuhan jangan kata lagi di Musa. sana. Ibu baca Alkitab aja, jangan kata Musa gitu. Yang mengenakan baju kepada Adam dan Hawa itu siapa? Itu Tuhan. Jangan bilang suara ya. Jadi nggak bertatapan itu memakaikan baju, Bu. Atau itu tulisan Musa itu hanya metafor, tidak real kejadian itu? Atau gimana menurut iman Bu Melnap itu? Bu Rose, sorry. Mengimaninya itu. Peristiwa yang dicatat Musa itu. Terusus di kejadian 3 ya. Apa semua itu metafor atau sebagian metafor, sebagian real? Atau semua real? Lah Pak, dampak dosanya real kok Pak. Sampai hari ini semua kita mati Oke. karena dosa. Oke, jadi Masa peristiwa mana saat ada yang metafora di situ? peristiwa saat Tuhan memakaikan pakaian kepada Adam dan Hawa itu metafor atau real? Saya nggak di TKP ya Pak, tapi saya percaya Tuhan memakaikannya. Ya mungkin saya nggak tahu persis Pak bagaimana prosesnya. Berarti Saya tidak tahu persis bertatapan lah ya. bagaimana prosesnya. Saya hanya meyakini Tuhan memakaikannya. Tapi saya nggak tahu apakah dengan cara menyuruh salah satu malaikatnya atau bagaimana, atau dia menyuruh di pikiran Adam memberikan pesan telepati pakai kulit binatang ini. Maka dari itu Bu, tadi saya bilang inilah dampak dari Ibu mengimani hanya sebagian dari kitab Dampak Perjanjian imajinasi Lama. itu. Dampak Itu loh, Bu. imajinasi itu. Jadi logika kita jadi cacat Bu, karena premis sudah Nah, kita Bapak sendiri tabrak-tabrak gimana semua. mengimani kitab kejadian itu yang tulis Musa, gimana? Saya mau lihat seberapa bagus atau seberapa cacat otak Bapak dalam menginterpretasi kejadian di Taman Eden. Bukan cacat otak, Bu, cacat logika. Cacat berpikir, Bu. Jangan bilang Iya, cacat saya mau otak, lihat. Bu. Kalau Coba saya cacat dengar otak, sekarang Bu. omongan- Ya, kalau cacat omongan Bapak. otak ya. Ibu mau tanya yang mana? Ibu mau tanya yang mana? Nggak apa-apa, Ibu. Ya seperti Sekarang Bapak Ibu yang nanya deh. pertanyaan yang Bapak Saya. ajukan ke Udah mulai saya. keluar Sekarang nih, pertanyaan roh Bapak Yahweh itu udah mulai Bapak jawab keluar dengan ini. jawaban Bapak. Iya, yang mana Ibu? Pertanyaan saya kan banyak tadi. Ya tadi yang memakaikan itu Tuhan atau siapa? Tadi kan Bapak katakan. Sekarang Bapak saya tanyakan jawab pertanyaan yang tadi Bapak Yotevave. ajukan ke saya. Yotevave. Yotevave siapa Yahweh? Iya. Yang adalah Yahweh Sang aja Firman namanya baru yang sudah memiliki gambar dan rupa Allah. Kolose 1 ayat 15. Dibuktikan dalam Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Dijadikan. Berarti gambar dan rupa itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Ya, Gambar dan rupa yang dalam Kolose 1 ayat 15. 15 Tuhan itu tidak disematkan pernah kepada menemui pribadi manusia, firman tidak pernah Bapak. yang menerima Saya permintaan yakini itu Musa pesan telepati ya, pesan untuk telepati panggilan yang kepada Allah diperintahkan. itu Yotevave itu adalah pribadi firman. Karena semua pertemuan antara Allah dengan manusia dalam penglihatan berupa Kristofani itu melalui pribadi firman, Bu. Itu jawaban saya, tegas, padat, dan jelas. Tidak ngambang, sebagian itu bukan Tuhan, sebagian itu Tuhan. Gitu. Menjadi dampaknya, saya akan konsisten dengan pernyataan saya. Kalau dari tadi Ibu kita berdiskusi itu nggak konsisten. Nanti malaikat, nanti Tuhan. Nanti malaikat iblis, Ya nanti kan saya malaikat kan yang Tuhan. kalau malaikat itu saya mengacu yang pada perjumpaan dengan Musa, Pak. Kalau yang di Taman Eden lain lagi dong ceritanya. Ini kan manusia belum sama. berbuat dosa. Loh, itu kan yang di Sama. Taman Eden kan Kejadian 3 itu kan tulisannya kan itu kan Yotevave itu, Bu. Yang ada di Taman Bapak Eden. kalau bilang nama Yahweh itu nggak benar Bapak ya. Di Karena kan situ perbedaannya dogma kita, Bu. Dogma Ibu tidak mengakui itu Yotevave, makanya saya tidak mau masuk ke dalam dogma. Karena masing-masing akan mempertahankan dogma masing-masing gitu loh, Bu. Jadi kita debat kusir, Ya. ya kan? Jangan gini ya Bu Ros. Jangan permasalahkan dengan nama. Kita fokusnya ke sosok aja gitu.
Begitu. Jadi Nah, kita mau paham di mana aja. Memang ya susah ya, ya kalau mau membedakan kan Ibu Ros, tetapi dengan yakin dan percaya ada di dalam penulisan kitab suci itu ada sosoknya yang ini, sosoknya yang itu. Gitu. Yang mana aja gitu. Ya mungkin kita bisa coba cari tahu ya yang mana aja gitu. Karena mungkin Ibu bisa kan Ibu Jujur lah Pak, kalau saya dengar Pak ya pernyataan banyak orang, mereka tuh bingung loh. Kenapa ya? Maksudnya secara ditarik secara garis umum. Kenapa ya Tuhan Perjanjian Lama itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang haus darah, suka menumpahkan darah, Tuhan yang suka mengutuk-ngutuki umatnya, Tuhan yang tidak memberi ampun setiap kali umatnya itu bersalah. Itu udah jelas sekali, nggak bisa dibantah Bapak. ya tahu Pak. Enggak Atau memang begini, Bu. kalau nggak salah ya Pak. Di Mungkin Jadi kalau Bapak tadi bilang Profesor Bidat ini bilang bahwa Tuhan yang di Taman Eden itu Yahweh, itu sama sekali menurut saya itu tidak benar Pak. loh, kalau saya iman saya salah skriptura, Bu. Ya Yang udah nggak tertulis itu apa-apa saya Pak. imani. Yang Ya tertulis saya di juga sana itu kan ya mengimani. TKV, Bu. Saya mengimani Tuhan saya adalah Tuhan yang luhur budinya, agung mulia. Yang tertulis Dia loh, Bu. tidak Yang menumpahkan tertulis. darah Bapak. Itu keyakinan saya Jangan Pak. keluar dari yang tidak tertulis. Itu keyakinan Maksudnya saya begitu, tentang Bu. Tuhan saya. Kita jangan bawa dogma. Kita jangan bawa Iya, dogma. itu Kita bahas keyakinan saya tentang Alkitab Tuhan saja. saya bahwa Tuhan saya Tadi itu kan bukan di awal Tuhan kan sudah pembunuh, sudah bukan Tuhan yang diberitahu. haus darah Pak. Itu keyakinan saya Pak. Dan saya Nah, sangat begini, saya mudah-mudahan bisa membantu kebingungan Ibu. PR saya saya, tidak Ibu. bingung Bapak. Ibu membaca dulu Roma 9 ayat 20 sampai 20 berapa itu Bang Barus? 25. Sampai 25. Nah, Ibu coba maknai ayat itu dulu. Roma 9 ayat 20 sampai 25. Ya coba dibacakan aja. Coba host tolong bantu host. Kalau sudah paham itu PR untuk Ibu baca sendiri aja. Ya paling enggak sebutkan aja poinnya Pak. Saya nggak nyuruh Bapak Oh, menghafal abis. Poinnya Saya lagi ya. di kamar, di ranjang ini nggak bisa. Poinnya Di bawah. poinnya kita, Bu Rose. Di bawah. Siapakah kau hai manusia yang bisa membantah Allah? Allah itu bebas membentuk ciptaannya untuk Tapi, yang Pak, disiapkan menerima keselamatan ya, dan yang disiapkan untuk menerima kebinasaan. Kebinasaan. Itu intinya Bu. Kok makanya saya tadi Tapi Bagaimana? Pak ya, kasih Ibu PR Tuhan Yesus itu kan bilang dia satu dengan Bapa, dan karakter Bapa itu dia bilang menurunkan hujan kepada orang yang baik dan yang jahat, memberikan matahari kepada orang yang benar dan yang tidak benar. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga. Dari situ saya tahu Pak, bahwa Tuhan itu tidak menghukum orang hanya semata-mata karena melakukan kesalahan yang seperti Yahweh lakukan kepada umat Israel. Karena kepada orang jahat aja dia memberikan hujan juga. Sama juga kepada orang baik. Karena Bapak yang di surga adalah Bapak yang sempurna. Jadi kenapa Tuhan yang Ibu maksud itu baik mengusir Adam dan mengkutuk Hawa hanya karena makan buah, Bu? Dia nggak mengkutuk kan Pak. Kan Tuhan udah kasih perintah Pak. Jangan kamu makan itu. Kalau kamu makan kamu mati. Iya. Kan hanya Pak, makan buah, Bu. Gini Pak. Kenapa Adam tega dan banget Hawa itu Pak? Tuhan? Kenapa Adam Kan dan Hawa manusia itu? udah enak tuh di Taman Eden, Bu. Iya benar. Tinggal Tapi gini, Pak. makan, nggak usah mencari makan lagi, makan udah Betul Pak, tapi kan Adam benar kan? Maksudnya gini, kan udah dikasih tahu sama Tuhan. Kalau kayak seperti ini Pak, Bapak jangan ke situ Ya, ya kenapa Pak. Di situ sampai ada diusir, sarang Bu? ular. Itu contohnya gitu Pak. Misalnya Masa seorang bilang, cuma Pak, gara-gara jangan ke makan- situ ya Pak. masa Di situ cuma ada gara-gara- sarang ular. Terus Bapak Iya, pergi Bu. juga ke situ. Padahal udah dikasih tahu di situ ada sarang ular. Bapak ke Gini situ loh, juga. Gini loh, Bapak Bu. dipatok ular. Seperti Begini loh, itulah Bu. kejadian Adam dan Hawa Pak. Udah dikasih Begini, Bu. tahu. Manusia itu kan mati bukan karena makan buah pengetahuan tuh, Bu. Benar Pak, manusia itu mati karena percaya kepada omongan iblis, percaya Salah, kepada Ibu. dusta Enggak. iblis. Nggak ada. Manusia Nggak ada di itu situ iblis. mati Nggak ada di karena situ Tuhan iblis. mengusir manusia dari Taman Eden.
Nggak ada di situ iblis juga. Tuhan udah Nggak ada di zaman berfirman ini. kan Pak, jangan Di makan, mana? tapi Coba Hawa Ibu percaya. ulangi baca Sebentar, Prof. Kejadian 3 ayat 22, Bu. Hawa Bentar, percaya Prof. Pak pada Prof perkataan setuju, di iblis taman itu Eden yang itu ada membuat iblis. dia Pak berdosa. Itu dosa Adam Nggak dan Hawa ada. itu dosa percaya kepada dusta Ntar lebih iblis, luas lagi tuh Bang Pak. Barus. Ya, ini udah mau Makanya nyampe. Apa? Tuhan Saya Yesus memang justru bilang mau ke kita itu sana. harus lahir Dia baru sepertinya salah karena dalam kita itu percaya mengartikan kepada dosa itu, dia salah iblis. itu. Ya sudahlah Pak, kalau Bapak melebeli saya udah. Nggak, gini, Saya gini, akhiri, Bu. saya akhiri, Bukan. saya mau turun ya, maaf sudah. Saya Cukup, nggak melebeli Bu Rose. Kita diskusi, sudah cukup Bu. ya. Saya mau istirahat. Oh ya sudah, kalau mau istirahat kan nggak bisa dipaksa juga kan. Ya, oke. Tadi ya yang ayat Roma tadi dibawa. Nah, itu kan ada ya pemahaman dari Rasul Paulus yang ya saya mau ngomong juga susah nih jadinya. Itu Bang Yaman. Ya, paham, saya paham. Gua kalau udah diskusi jangankan Marsion, Tritunggal aja macet. Bukan, enggak. Ayat tersebut itu merujuk kepada ayat-ayat predestinasi. Saya kan menolak ya. Saya menolak predestinasi ganda itu. Kalau saya mempunyai pemikiran bahwa Allah itu pasti baik, segala sesuatu yang baik daripada Dia. Ya kalau kau menolak predestinasi, Song, kau juga menolak itu dong. Memang. Menolak pencipta, menolak ini maksudnya menolak ketetapan Tuhan ketika Tuhan menetapkan jangan memakan buah pengetahuan. Itu Ya, ketetapan memang. loh. Iya, penetapan Dia meyakini itu. Gimana coba, ayo gimana? Ini. Kau menolak ketetapan Tuhan. Karena kita nggak bisa bilang dengan semudah itu, karena manusia diciptakan itu sudah ada kejatuhan, sudah ada pemberontakan, semua berimbas. Manusia diciptakan sudah ada Jadi pemberontakan. begini. Gimana Bang coba? Yaman. Coba Bang gimana? Yaman, Host? begini. Coba gimana, Host? Sudah ada Begini, Bang problem. Yaman. Ya, silakan. Kalau menurut Bang Yaman, nasib Malang itu termasuk jahat atau baik? Kalau itu terjemahannya kita harus itu, Pak. Oke. Kalau ngomong Nasib Malang, saya memahami ayat yang itu. Tahu nggak itu apa? Hari Apa itu? hukuman atau hari pembalasan. Ya, itu baik atau jahat? Baik, itu baik. Oke, baik. Yang menurut Bang Yaman jahat apa? Karena hari pembalasan itu adalah ketetapan di awal, bukan menetapkan orang Oke. berbuat. Menurut Bang Yaman, mengorbankan anak tunggal untuk mati dan salib baik atau jahat? Suatu hal yang bukan seharusnya. Iya, baik atau jahat? Ayo. Nggak baik. Jahat berarti kan? Itu bukan hal yang seharusnya. Tuhan Enggak. Iya. Tolong. Gini Bang Yaman. Jahat itu bagi saya pribadi ya paradoks. Ya, jahat di mata manusia belum tentu jahat di mata Tuhan, karena Tuhan mampu untuk membentuk kebaikan dari yang dilihat manusia jahat. Benar, saya paham itu. Oke? Saya paham itu. Nah, itu Pada mulanya enggak kan, Pak? apa tuh? Pada mulanya kan enggak seperti itu. Oke, kita mulai daripada mulanya ya. Jahat itu berarti dosa toh. Enggak, kita jahat itu bertentangan dengan terang itu. Melawan terang. Dosa jahat nggak? Dosa itu kan pelanggaran ya. Itu jangan Ya. ngomong dosa dulu. Jangan ngomong, maksudnya ngomong hal yang bertentangan dengan kasih. Memang begitu, Pak. Karena dimulainya dari malaikat kan yang Enggak, ini Song. Lu jangan jadi setengah Tritunggal, setengah Masion, setengah Unitarian dong. ada hubungannya sebenarnya kalau Kan syariah lu kan syariah. Jadi, benar. Song, Bang Yaman, Ya, sebenarnya malaikat jahat itu ada di ayat mana sih dalam kitab? Gue masih bingung nyari-nyari itu loh. Yesus pernah ngomong, iblislah bapakmu, karena dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia melakukan semuanya atas kehendaknya sendiri, bukan dia melakukannya ditetapkan oleh Bapakku supaya dia menyesatkan atau membunuh para manusia.
Itu kata-kata Yesus itu yang menjadi landasan dasar aku berteologi. Oke, oke ya. Jadi menurut Karena aku Bang, tahu di posisi itu, Bang. Saya pernah oke, kan saya mendoakan. Shalom Bang Lurah Yaman, shalom. Ya, oke. di mana saya sampai punya permohonan kepada Tuhan untuk untuk berdamaikan Tuhan dengan iblis. Bahkan punya pemikiran yang kayak gitu-gitu, Bang. Karena saya salah memahami dan saya pahami waktu Yesus berkata, "Oh, terang dan gelap memang tidak dapat bersatu." Nah, di situ saya belajar, oh berarti apa yang dikatakan Yesus ini benar. Tapi Allah yang menciptakan terang dan gelap kan? Allah yang menciptakan terang dan gelap, diciptakan terang, dipisahkan terang dan gelap. Oh, Allah tidak menciptakan gelap. Kegelapan tidak diciptakan. Oke. Buka Yesaya 45 ayat 7. Gitu nggak bisa, Bang. Itu pengertiannya beda. Coba buka aja, baca coba. Iya, saya 45, coba saya baca. Ya, Yesaya 45 ayat 7. Nah, itu sudah saya debatkan. Ayat-ayat itu mah ayat-ayat sudah didebatkan, Pak. Iya, tapi kan tertulis toh. Kita sedang bahas yang tertulis kan? Ya, silakan. Yesaya 45 ayat. Coba kita buka dulu. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan Bukan gelap. ya, Gimana? Dia terjemah. akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tunggu. Yesaya 45 ayat 7 ya. Allah sudah mengutus. Kok nggak ada sih? Sorry bentar. Yesaya 45 ayat 7. Makanya di dalam bahkan ya, aku malah memilih ya. Aku akan memilih pandangannya mereka daripada membaca kitab suci dengan kacamata yang dikatakan seperti ini. Iya, tadi kan itu kan kronologisnya saya menangkap pandangan Bang Yaman terang dan gelap tidak bisa bersatu kan gitu toh. Ya. Sedangkan yang menciptakan terang dan gelap itu Tuhan itu sendiri. Oke, bentar ya. Yesaya 45 ayat 7. Mana ya? Kok nggak ada Yesaya? Terjemahan baru. Kok nggak ada sih Yesaya 45 ayat 7? Nah ini dia. Yesaya 45 ayat 7. Aku yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Coba ya. Nah kalau kegelapan atau roh iblis itu dari mana? Roh jahat. Kita lihat terjemahannya dulu ya bentar. Apa maksud arti di sini? Kegelapan itu kegelapan apa? Tadi udah sepakat jahat itu paradoks. Ya kan, bentar ya. Akulah Yahweh. Hadis. Kamu masih butuh hadis dong. Iya, nggak apa-apa, bentar. Karena memang kalau kamu lihat teks ya di kitab Yashar, di kitab Yobel, di situ dikatakan semua, di kitab Alkitab kita dikatakan Tuhan semua. Tetapi di kitab itu dijelaskan bahwa yang berikhtiar untuk membunuh Musa itu bukan dari Tuhan. Satu Memang ayat. Gue yakin Bang Yaman ya. Satu ayat lagi Bang Yaman goyang pasti. Enggak goyang. Ini aku udah baca, Bang. Ini aku udah debatkan sama Pak Budi Asali. Ayat-ayat ini mah enggak bakal goyangkan aku. Oke lah ya. Kamu lihat terjemahan aslinya ya, Yesaya 45. Ini senjata pamungkas saya Bang ya. Kalau ini nggak mempan, saya nyerah deh ya. Pertanyaannya pertama, iblis itu baik atau jahat Bang? Iblis itu jahat lah. Oke, baca 1 Tawarik 21 ayat 1. Iya tahu yang dari Tuhan itu kan, makanya aku bilang terjemahan itu harus hati-hati, Bang. Baca kitab perjanjian lama itu hati-hati. Beneran?
Aku kasih tahu memang ada dua kekuatan di perjanjian lama. Bahkan aku lebih baik mendukung mereka ini lebih baik ya. Kalau kalian membaca kitab suci perjanjian lama dengan kacamata seperti ini, bahkan kalian nggak pernah baca-baca kitab-kitab yang lain. Coba kamu baca kanonnya orang Ethiopia, gereja Ethiopia, kitab Yobel, kitab Yashar. Bapak baca nggak Waduh, kitab orang benar? gua kan Yang ada aliran sola scriptura, Bang. Ya itu sola scriptura juga. Bagi kita ini kan sola scriptura 66 kitab. Tapi bagi Ya, mereka itu sola scriptura juga. Mereka kanon mereka lengkap. Kenapa kanon kita bisa hilang saya tanya? Kenapa kita nggak pakai kanon mereka aja? Kenapa kanon kita berbicara semua Tuhan, kanon mereka berbicara ada Tuhan dan ada kuasa gelap? oke. Jadi menurut Bang Yaman, kanon kita itu kurang lengkap. Oh makanya bisa ada pemahaman seperti ini ya, saya bilang ya, pemahaman predestinasi ganda. Kalau aku bilang, bahkan ada pembunuhan Serventus dari orangnya siapa? Orangnya si ini tuh, si siapa? Si John Calvin. Kenapa bisa sampai ada orang-orang yang seperti itu? Membakar orang karena perbedaan pendapat, menghancurkan karya-karyanya, tulisannya, karena pemahaman yang berbeda. Itu pekerjaan siapa? Iblis itu semua. Lihat gereja-gereja di sana. Orang Yahudi gambarkan ada babi makan pantatnya di kayak gitu. Gereja-gereja dipajang seperti itu di Jerman. Itu perbuatan siapa? Pembantaian orang Yahudi. Kalau bukan perbuatan setan, perbuatan siapa? Harus tahu. Kita harus tajam. Nah, itu dia Bang. Jadi kalau kita nggak punya indikator atau parameter dalam diskusi, kita bingung sendiri Bang Yaman. Mau nggak kita Oke, buat kita pakai parameter kita LAI pakai dulu deh. parameternya perkataan Tuhan Yesus. LAI dulu ya. Ya, silakan. Nah, LAI itu di 1 Tawarik 21 ayat 1 itu di situ dikatakan Ya. iblis kan? Ya, satu lagi dikatakan Tuhan kan? Iya. Itu menurut Bang Yaman tanggapannya apa itu? Menurut aku nggak mau pakai ayat-ayat kayak gitu, Bang. Nah, berarti kan parameter kita udah berubah tuh. Iya pasti. Oh, iya, makanya. Contoh ya. Nih coba ya. Saya tanya ke Abang, waktu dikatakan yang berikhtiar membunuh Musa itu siapa, Bang? Tuhan. Tuhan. Ya, utusan. Malak. Oke. Saya tanya Abang juga tentang ayatnya ya, saya buka dulu ya. Saya konsisten Bang, patokannya Roma 9 ayat 20 sampai 25. Iya, sebentar Bang. Makanya saya juga bisa melihat ada kebimbangan di hati Rasul Paulus. Bahkan Paulus sendiri ya, Rasul Paulus sendiri sempat dibotakin palanya karena menentang. Kalau orang-orang bacanya, oh itu dia ini pelin-pelan. Nanti ya saya bawa ke arah situ ya. Bentar ya Bang, bentar. Bentar ya. Saya baca yang mau membunuh Musa itu di ayat berapa Bang? Membunuh Musa. Berikhtiar untuk membunuh Musa. Sunat ya. Pengantin. Nah ini dia. Kamu baca ya Keluaran 4 ya. Kamu baca, Musa kembali ke Mesir, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro. Izinkan kiranya aku kembali kepada saudaraku yang ada di Mesir. Nah, adapun Tuhan berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Ini Tuhan kan berfirman kepada Musa di Midian, kembali ke Mesir. Tiba-tiba firman Tuhan kepada Musa, suruh ngomong ini nih sama Firaun. Ya. Tiba-tiba ayat ke-24-nya, tiba-tiba Tuhan yang sama juga ingin bertemu Musa dan ingin berikhtiar membunuhnya. Gimana ceritanya coba? Jelaskan ayat ini kepada saya. Enggak, arahnya Bang Yaman mau saya membantah Allah gitu atau gimana?
Bukan membantah Allah, nggak pengaruh. Ayat itu nggak pengaruh buat saya, Pak. Saya punya ayat yang lebih parah daripada itu. Saya punya ayat yang dikatakan bahkan Rasul Paulus ini sempat menulis semua telah dikurung dalam ketidaktaatan. Itu ada lebih hebat lagi. Kalau ayat tentang membantah Allah itu pertanyaan, masih tanda tanya, Pak. Bahkan Rasul Paulus ngomong tanda tanya, apakah Allah tidak adil? Tanda tanya. Tidak mungkin Allah tidak adil. Enggak, premisnya begini loh Bang. Premisnya Enggak. kita nggak bisa menghakimi Allah, satu ya. Ya, Kedua, kita nggak bisa mengatur Allah. Ya Iya, toh? tapi kan di situ kan justru pertanyaan retorik, pertanyaan yang diajukan Rasul Paulus di situ kan menunjukkan bahwa Allah itu pasti adil, nggak mungkin dia tidak adil. Itu loh. Lalu kenapa Allah mendatangkan kesesatan? Oke, saya tanyakan ini dulu, Keluaran 4, menurut Bapak gimana? Loh, siapa yang bisa membantah Allah? Roma 9 ayat 20 sampai 25. Kan saya bilang, saya konsisten. Patokannya kepada Roma 9 ayat 20 sampai 25. Loh, Roma, oke, kitab Roma kita buka. Tadi kan berarti nggak bisa dijawab yang ayat tadi. Loh, itu kan kedaulatan Allah jawabannya. Oke, tentang kedaulatan Allah, boleh. Iya, kalau Bang Yaman kan tidak memahami predestinasi, sedangkan paham saya kan predestinasi toh. Saya paham itu yang membuat kerusakan di kekristenan, bahkan dipakai iblis. Kamu lihat Serventus dibakar hidup-hidup. Kamu lihat orang-orang yang menentang sama si John Calvin itu semua dibantai. Orang Yahudi apa semua, pengajaran-pengajaran setan itu. Iblis semua. Coba ya, saya baca ya. Jangan ke situ Bang, semua Rasul Yesus aja disalib kok. Bahkan Petrus disalib terbalik kok. Iya, berarti kalau orang Kristen yang benar adalah dia martir. Mati bukan membunuh orang. Dia mati karena kebenaran. Itu baru tandanya. Kalau dia dibunuh, yang benar yang mana? Dia yang ngebunuh atau yang membunuh? Atau dibunuh? Para martir itu dibunuh, Pak. Bukan membunuh mereka. Nggak ada. Para martir itu nggak ada ceritanya ngebunuh orang, Pak. Ajaran Yesus. Ya, lalu kenapa Yesus tidak menyelamatkan para martir? Nah, seperti Yesus juga, Yesus kan mati terbunuh kan? Jawabannya itu sudah rancangan Allah, Pak. Loh, enggak. Loh, Yesus nggak ngomong gitu. berarti Yesus tidak mampu untuk menyelamatkan para martir gitu, Enggak. Bang Yaman. Enggak seperti itu. Dunia Berarti, itu oke, kalau nggak seperti itu berarti Yesus mampu menyelamatkan para martir. enggak. Dengar dulu. Aku bukan dari dunia ini. Jadi gimana nih? Dengar dulu. Dunia akan membenci kamu. Kan Yesus Ya. bilang, Jadi menurut Bang Yaman, Yesus itu mampu atau enggak nih menyelamatkan para martir? Yesus mampu atau tidak menyelamatkan para martir? Ya bukan Ya. itu. Mampu aja. Loh, martirnya ini disalib loh, Bang. Ya terus masalahnya kenapa? Ya, Yesus mampu nggak menyelamatkan? Kan ini kan tentang baik dan jahat di mata manusia toh. Oh, tentang hal yang baik dan jahat di mata Bukan manusia. Allah yang merancangkan yang jahat di mata manusia kan? Pemahaman Bang Yaman kan? Ya, ya pasti. Nggak ada Ya, hal kalau jahat. bukan Allah yang merancangkan yang jahat yang terlihat oleh manusia itu, apakah Yesus mampu untuk menyelamatkan para martir itu? Kan jahat itu di mata manusia itu. Martir disalib. Rasul-rasul disalib. Lah, kita dengar perkataan Yesus saja. Hmm. Kita ikutin kata Yesus aja, maksudnya Yesus apa? Kamu akan dibenci oleh dunia sebab aku bukan dari dunia ini. Kan seperti itu. Ya, Maksud oke. aku ya sama, seperti aku. Ya, apakah Yesus mampu membuat dunia tidak membenci para rasulnya? Nggak bisa, iblis itu sudah mencari. Kamu baca Yesus- dong. Berarti Yesus tidak mampu. Enggak, bukan begitu. Nanti kan pada hari akhir itu baru penghakiman. Mana? Wahyu, Bapak baca Wahyu. Nah, kalau jawaban Bang Yaman hari akhir itu penghakiman, berarti segala yang terjadi itu sudah sesuai dengan rancangan Allah, Bang. Nggak ada rancangan, Bang. Tuhan itu bergerak gini loh. Dia sama iblis Gimana? nggak bisa semena-mena. Nggak bisa.
Sama iblis nggak bisa semena-mena. Nggak bisa bang, nggak bisa. Contoh bang, contoh. Ya contoh, iblis itu masih dibiarkan bebas berkeliaran, bahkan menuduh si Ayub. Dia bisa Lalu kenapa iblis dengan semena-mena dibuang ke bumi bang? Nah, dia kan jatuh dari langit. Siapa yang menjatuhkan itu? Nah, diusir lah atas kekalahannya itu. Katanya tadi tidak bisa semena-mena. Iya, karena peperangan itu harus berperang. Ya kenapa diusir? Ya karena dia sudah kalah. Lah kan nggak bisa semena-mena. Ya karena udah kalah, harus mainnya harus main fair play, nggak bisa main curang. Loh, kalau fair play itu bukan diusir bang, keluar. Ya itu kan dikalahkan. Iya, kalau fair play itu bukan diusir, tapi keluar sendiri. Ini kan diusir. Ya coba kita baca ya, sudah dikalahkan. Makanya Yesus berkata kalau untuk mengalahkan orang itu harus diikat dia. Karena harus berkuasa atas dia. Ya seperti itulah. Diikat 1000 tahun ya? Kalau masalah itu saya nggak tahu ya. Cuma ada ayatnya, saya baca dulu ya. Kok bisa semena-mena gitu diikat itu, iblis? Dengar dulu, baca dulu dong. Tentang penghukuman iblis, kita harus tahu juga nih ya, tentang penghukuman iblis. Kenapa iblis bisa berkeliaran waktu zaman Ayub? Terus Yesus sendiri ngomong iblis pembunuh manusia sejak semula, dia melakukan atas kehendaknya sendiri. Mengapa ada kebencian seperti itu di perkataan Yesus terhadap iblis? Pertanyaan itu kan muncul karena manusia tidak mengetahui rancangan Allah itu bang. Berarti Yesus nggak tahu? Loh, kok Yesus nggak tahu sih? Pertanyaan abang itu, kenapa iblis berkeliaran? Itu kan karena abang ya, Bang Yaman ini tidak mengetahui rancangan Allah toh. Dari dulu semua rencana, mau kejahatan mau kebaikan, dulu saya berpikir begitu. Tapi saya dengerin kalau nggak gini deh, premisnya gini dulu deh biar kita nggak dapat kusir. Gitu loh, tajam. Gini Bang Yaman, premisnya gini dulu deh biar kita nggak dapat kusir. Pemisahan di situ. Premisnya tadi dari pernyataan Bang Yaman deh. Allah tidak bisa semena-mena dengan iblis. Mana ditunjukkan di mana Allah tidak bisa semena-mena dengan iblis? Ya pastilah. Kamu tahu gak ceritanya? Gimana? Bahkan roh jahat aja, iblis pertama satu, iblis itu udah datang kepada Yesus dan dia mencobainya. Itu satu. Iblis berkata apa? Seluruh dunia ini gue punya. Dia udah ngomong, Yesus gak menentang. Lu nyembah sama gua kasih. Ini tempat ini gue punya semua, telah diserahkan kepada saya. Ya. Berkuasa siapa? Ya iblis. Terus yang dua, roh najis datang kepada Yesus. Mau apa engkau, anak Allah dari yang maha tinggi? Belum waktunya buat saya untuk dihukum. Ya. Nggak boleh lu macam-macam semena-mena sama saya. Ada aturannya bang semua. Gak bisa. Terus kenapa dipindahkan ke babi-babi? Ya pindahkan, mereka kan yang minta. Biarlah kami pindah kepada babi. Karena Tuhan ini kan datang untuk menyelamatkan manusia dari ikatan-ikatan itu. Kenapa nggak pindah sendiri? Nggak bisa bang. Ya kalau mau pindah sendiri terserah. Kamu pergilah, kata Yesus kan, pergilah, pindahlah. Berarti diperintah kan? Iya, perintah. Tapi apakah Yesus memusnahkan, melempar dia ke lautan api? Kan nggak boleh bang. Iya, babinya kan ke lautan air, bukan lautan api tuh. Iya, masalahnya di sini. Kamu tanya, itu kenapa roh najis itu bisa menentang Yesus? Lu belum waktunya ya. Di mana menentang Yesus? Roh najis. Kan dia ngomong, mau apa kamu? Belum waktunya kamu untuk menghukum saya. Udah ada perjanjian di awal. Enggak gitu logikanya bang. Logikanya ya, baca aja bang, baca aja. Nggak bisa. Walaupun semut kalau diinjak gajah dia mati tapi tetap gigit bang. Aduh, susah ini punya pemikiran ini. Enggak, Tuhan kamu memang beda. Tuhan kamu semena-mena.
Loh, gimana? Kamu mau apa? Gimana itu? Menciptakan kejahatan. Itu Makanya gaya-gaya kamu tuh gaya sama ini jin kalpin. kenapa roh itu, roh jahat itu nggak pindah sendiri ke babi-babi? Baca aja, kan dia bilang kata biarlah kami pindah kepada Iya. babi-babi itu. Biarkanlah. Kan Yesus mau menyelamatkan manusia, Yang bisa memindahkan siapa tuh di situ? membebaskan. Iya, yang sanggup memindahkan siapa di situ? Yang sanggup memindahkan, Yesus mengizinkan mereka untuk pergi kepada babi-babi. Nah, kalau nggak diizinkan? Lah nggak mungkin lah. Kan dia meminta. Nah, saat diizinkan itu berarti semena-mena nggak tuh? Enggak, saya tanya, Yesus ada menghukum nggak roh najis itu? Dilemparkan nggak? Dihancurkan nggak? Dilemparkan ke dalam lautan api nggak? Loh, tadi kan Bang Yaman sepakat itu nanti di penghakiman terakhir itu toh Ya, baru dilakukan toh. Kedatangan Yesus pertama kali itu untuk apa tuh? untuk membebaskan manusia, menyelamatkan manusia dari ikatan-ikatan itu. Loh iya, makanya jawaban Bang Yaman itu nanti setelah kedatangan Yesus kedua kali. Nggak ada kedatangan pertama. Dia datang untuk apa? Menyelamatkan manusia. Loh, Dari ya kan pertanyaan Bang Yaman kenapa nggak kematian. dimasukkan ke dalam lautan api kan? Hah? Kenapa nggak dimasukkan ke dalam lautan api itu roh-roh jahat itu kan begitu kan pertanyaan Bang Yaman kan? Kita baca deh. Karena rancangan Allah itu nanti setelah datangan Yesus kedua kali barulah roh-roh jahat itu dimasukkan ke dalam lautan api, Bang. Sebentar ya. Ada aturannya bang, nggak Tuhan tuh bukan macam-macam. Dia sama malaikat yang memberontak aja dia nggak macam-macam. Yang membuat aturannya siapa? Ya pasti atas kehendak kedua belah pihak lah. Wah, Ya contoh, berarti denger bang. berarti Gini bang, contoh gimana? buah di taman. Yes, Tuhan kan udah ngomong. Nah, jangan kamu makan ya ini buah. Nanti tetap aja walaupun dia harusnya mati, Tuhan tetap aja membantu menolong. Bagaimana caranya nih? Kan gue udah kasih tahu lu jangan lakukan itu. Oke, boleh saya uji nggak tuh? Boleh saya uji nggak narasinya? Ya silakan. Pertama, saat Tuhan yang melarang itu, sebelum manusia memakan buah itu, apakah Tuhan mengetahui manusia itu akan memakan buah itu? Ya dia tahu. Tahu, ya kan? Ya. Nah, kenapa dilarang? Ya dilarang supaya dia jangan makan. Lah kan udah tahu. Pengetahuan bukan menentukan, bedakan. Lah kan Tuhan udah tahu manusia bakal makan buah itu. Pengetahuan itu tidak menentukan, Bang. Oke. Di mana dikatakan Allah itu maha menentukan. Oke, baru kedua ya. Itu adalah ada dewanya yang disembah sama orang Israel tuh. Konsekuensi Dewa logisnya Meni. gimana, Song? Kalau semisal Adam tidak di Dewa takdir. Kamu tahu nggak? kan maha tahu. Nih, saya kasih tahu kamu ya dewa takdir ya yang orang Israel. Sekarang gini, Song, gimana konsekuensi logisnya? Semisal tadi kan sepakat ya Allah maha tahu tentang memakan buah itu pasti Allah tahu kan? Nah, konsekuensinya apa? Kalau Allah tahu tapi Allah tidak melarang lebih dahulu. Ketua juru selamat. Kristus telah disiapkan sebelum dunia diciptakan. Enggak, sebelum ke Kristus. Konsekuensi logisnya apa? Kalau memang Allah Maha tahu Adam akan memakan buah itu, tetapi tidak melarangnya dari awal. Konsekuensi Ada dosa, nggak berdosa. Iya nggak berdosa. Kalau dia nggak makan ya nggak apa-apa. Sebenarnya bagusnya nggak makan. Enggak, konsekuensinya kalau semisalkan tetap makan dan tahu baik dan buruk dan tahu maut akan menimpa dirinya, tapi Allah tidak memberitahu. Maksudnya gimana bang?
Allah kan memberitahu toh, jangan makan buah itu. Ya. Tetapi Adam dan Hawa tetap memakan buah itu kan. Iya, benar. Nah, harusnya kan dicegah kan, karena Allah Maha tahu kan. Sekarang konsekuensinya gimana kalau semisal tidak memberitahu, tapi Allah mengetahui akan memakan buah itu dan mau? Ya memang itu pertarungan secara fair bang, nggak bisa dipaksa. You kan udah dikasih tahu peraturannya ini, you mau jalanin atau enggak ada pemaksaan. Kasih Kan itu itu konsekuensi logisnya jika memang Allah Maha tahu, ya. Allah tidak memberitahu. Adam makan aja tahu-tahu maut menimpa. Iya, kalau memang dia diinginkan untuk makan, dia dibiarkan aja, nggak dikasih tahu. Kedua, dia disuapin makan. Makan dam. Nanti lu jatuh ya. Konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya ya, maksudnya gimana bang? Saya nggak ngerti. Oh nanti Yesus nganggur gitu, Yesus nggak datang ke dunia. Enggak itu. Sekarang kalau Allah kan mengetahui kalau tidak memakan buah itu. Nah, kalau memang mengetahui tetap akan makan, nggak usah dikasih tahu kan juga nggak apa-apa kan? Tapi konsekuensinya apa kalau misalkan konsekuensinya nggak akan bersalah sih. Gini. Dan kata buah itu nggak ke situ dong. Jadi ini pohon itu tetap ada, tapi Allah tidak memberitahukan kepada Adam dan Hawa itu konsekuensinya apa. Dan Adam dan Hawa memakannya. Manusia tetap jatuh, tapi dia jatuhnya tanpa ketidaktahuan. Ya enggak lah. Ya. Nggak jatuh, manusia nggak jadi jatuh itu. Nah, kita makan bisa buahnya, tetap memahami makan. pohon itu seperti pohon yang sudah Gini, disediakan. Prof. Nah, Itu benar nggak Pak Lurah? Berarti kan jangan Adam tetap makan, cuman Allah tidak memberi larangan itu. Iya, Adam nggak dan Hawa ada dosa. memakannya. Nggak ada dosa jadinya. Oke, nggak dosa tapi tetap mati kan? Ya enggak. tetap mati. Mati itu kan karena Konsekuensi dosa. logisnya kan mati. Tetap mati. Memakan buah Kalau itu makan kan mati. Loh, Iya. Bang. Konsekuensi logisnya. Gini ya. Gini. Konsekuensi dari mati itu adalah dosa. Bukan makan buah. Nggak ada di mana. Kalau dikatakan kamu makan akan mati, Ya larangannya apa? ya kalau makan mati. Larangannya jangan makan kan? Konsekuensinya Iya, kan di sini, Bang. Bukan makan buah itu berdosa, tapi konsekuensi tentang baik dan buruk itu yang akan menimpa dia. Gini. Baik dan buruk. Dosa itu adalah melenceng. Ya, Aduh, dari kamu yang diperintahkan oleh Allah. Itu dosa. Ya, kamu jangan itu masuk ke doktrin, Bang. nggak bisa baca tulisan Rasul Paulus semudah itu. Bang. Jadi menurut Bang Yaman sama Lura ini manusia mati karena makan buah. Karena pengetahuan itu, bukan karena makan buahnya. Hah? Karena pengetahuan. Konsekuensi dari makan buah itu kan tahu akan baik dan buruk. Iya, terus jadi mati gitu. Tahu akan baik dan buruk baru. Iya, tadi kan gini loh narasinya Bang Lura. Dulu Bang. Setelah makan buah itu mati gitu kan? Iya sebentar Prof, biar selesaikan dulu Prof. Setelah makan buah itu, kan Adam dan Hawa tahu baik dan buruk. Iya, tadi kan begini loh Bang Lura, saya pelan-pelan ya. Tadi kan Bang Lura bilang kalau tidak dilarang, konsekuensi logisnya manusia tetap makan buah itu dan mati gara-gara makan buah itu gitu kan? Belum ke mati. Jangan berkutik di situ deh, karena kalau masalah buah Bang, ini terlalu panjang ya. Itu apa ya? Buah Buka itu ayatnya. Dampak dari memakan buah itu bagaimana? Kenapa ada di situ? Kenapa ditempatkan di situ? Enggak, aku belum selesai, Song. Selesaikan dulu Bang Lura. Dari kalian kasih kesempatan host. Silakan. Konsekuensinya apa dari makan buah itu kan mengetahui baik dan jahat.
Kan cuma itu, bukan berdosa kan? Iya, ini nggak dilarang kan? Konteksnya nggak dilarang kan? Nah, jadinya kan nggak dilarang. Tadi kan di awal kan aku kan bilang kalau tidak dilarang konsekuensinya apa gitu loh. Nggak ada dosa. Nggak ada dosa, tapi setelah makan buah itu tahu akan baik dan jahat toh. Iya. Terus Memberontak di dalam kekekalan. Memberontak dari mana? Orang nggak dilarang. Ya memberontak dalam tahu akan baik dan jahat itu. Loh, iya, orang nggak dilarang, gimana mau dibilang memberontak? Maksudnya gini loh, maksudnya Terus gini. kematian itu Gini menimpa loh, Adam maksudnya karena kalau tidak dilarang, artinya kan tidak dikasih tahu itu pohon apa. Dikasih tahu gak itu pohon apa itu Pak Lurah? Kalau tidak dilarang. Enggak, ini pengandaiannya juga terlalu Iya, ini konsekuensinya juga nih. Ini kan konsekuensinya kalau mereka tidak dilarang. Enggak. Mereka juga tidak tahu pohon itu apa, Song. Iya. Iya. Ini pengandaiannya juga udah terlalu jauh gitu. Jangan ke arah situ juga. Kalau mau sih akan panjang karena pertama penempatan pohon itu, penempatan ular, penempatan iblis yang dilempar ke dalam bumi. Maksudnya apa? Kita harus selidiki semua. Tapi sebentar, Os. Penempatan manusia sebenarnya untuk apa? Untuk berkuasa Saya di taman. kasih jawaban dulu ke Lurah Yaman biar Lurah Yaman puas ya. Jadi manusia mati karena apa? Manusia mati karena diusir dari Taman Eden, Bang Lurah. Sudah. Nggak mudah, Bang. Karena umur Adam itu dihitung mulai dari keluarnya Adam dan Hawa dari Taman Eden, Bang. Konsekuensinya dia akan memberontak dalam kekekalan. Kenapa keluarnya Adam dan Hawa dari Taman Eden menyebabkan mereka mati? Karena mereka tidak mendapatkan lagi akses ke pohon kehidupan. Ya. Berarti kan Adam kan Jadi dalam ketidaktahuan dia kan. Jadi dalam larangan Tuhan itu sebab ketika engkau memakannya engkau akan mati adalah sebab ketika engkau memakannya engkau melanggar nih perintah saya nih. Iya. Tadi kan kita kan berandai-andai. Akhirnya kamu saya usir. Nah, Iya, kamu itu saya kan usir menyebabkan Jangan kamu mati. berandai-andai juga loh. Mohon maaf, Itu kan tapi berandai-andai. jangan berandai-andai juga loh. Nggak bisa. Ini terlalu Itu jauh. saja. Saya sudah bilang terlalu jauh, Itu Bang. saja. Jangan berandai-andai juga Terlalu tidak jauh. dilarang. Saya cuma pakai gini garisan kita satu, yaitu perkataan Yesus. Iblis pembunuh manusia sejak semula. Dia melakukan atas Intinya kehendak gitu aja. Intinya Bukan kita bahas dikatakan tentang itu. Allah yang menentukan dia untuk menyesatkan manusia, bukan kayak RT6 ya. Allah menentukan iblis diciptakan untuk menjadi lawan manusia. Nggak ada. Yesus ngomongnya berbeda. Kita harus pakai landasan itu. Landasan perkataan Yesus. Saya dulu punya pandangan seperti itu. Kacau balau pikiran saya. Ya memang. Saya nanya Tuhan kenapa? Kok Yesus kok keras banget sama iblis? Sedangkan iblis sebenarnya, oh dari mana kamu iblis? Oh saya dari jalan-jalan kayaknya baik-baik aja, fine-fine aja. Kenapa? Itu- kok Yesus tiba-tiba datang Ini Song. membawa Itu juga bisa saya bantah itu, Song. Dibolehin nggak bantah? Silakan. Nggak usah, jangan melebar dulu aja udah tentang 2 ini aja. Tesalonika 2 ayat 11. Tentang buah dulu aja, tentang buah dulu aja. Di 2 Tesalonika 2 ayat 11 siapa di sana yang mendatangkan kesesatan? Ya dikatakan itu kan si siapa sih namanya si Hawa kan? 2 Tesalonika 2 ayat 11 kok Hawa. Iya. Coba 2 Tesalonika 2 ayat 11. Bentar. Kain. Siapa yang mendatangkan kesesatan di sana? Ya bentar ya. Bentar. Boleh aku lanjut nggak? Itulah sebabnya Allah membutakan mata hati mereka sehingga mereka terus percaya pada ajaran sesat. Itu terjemahannya, Bang.
terjemahan yang sebenarnya. Jangan kamu pakai terjemahan yang, oh, saya tahu LAI kenapa menerjemahkan itu semua. LAI ini dia netral, semua dia pakai karena apa? Semua denom ini bisa pakai dia punya buku. Mengerti? LAI memandang itu, menerjemahkan itu dengan netral, semua denom bisa dipakai. Itu pakai terjemahan apa sih tadi Bang Yaman tadi? TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Itulah TSI sebabnya tafsir, Allah Bang. mata hati mereka bukan terjemahan benar. TSI itu tafsir, Bang. Oke, terjemahan apa lagi? Kita pakai apa? Indonesian Modern Bible, versi mudah dibaca. KJV aja, KJV aja Tong, KJV aja lah. Allah mengirimkan sesuatu. KJV aja, KJV. Enggak, KJV aja. Tadi 2 Tesalonika berapa? Iya, KJV ya. And for this cause God shall send them strong delusion. That Siapa yang mengirim strong delusion oh, sana? di situ God shall. KJV kan, KJV abad berapa? Buatan siapa? Aduh. Grupnya siapa? Enggak, grupnya siapa? Ya udah, kita pakai ini, mau pakai Yunani. Bahasa asli deh, bahasa asli. Pakai bahasa aslinya aja. Ya, silakan. Saya pakai American Standard ya. Nih, and for this cause God send them a working of error that they should believe in a lie. Kita lihat dulu ya terjemahan sederhana Indonesia ya. Kita baca semuanya. Saya baca ya. Saudara-saudara, akan ada banyak ketidakjelasan mengenai hari kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus. Yakini hari di mana kita semua telah berkumpul dengannya. Jangan kalian bimbang atau panik. Aduh, ini apa sih? Nah, demikian tadi kamu Muslimin. Jadi ini saya masih sesi 2 ini kamu Muslimin ya. Masih ada sesi 1 lagi. Panjang sekali pokoknya. Pokoknya ini apa debat kusir yang berjilid-jilid. Nih bela-belain tidak tidur mereka. Hanya merebutkan siapa Tuhan mereka dan apa yang diajarkan oleh mereka. Nah, di sini maka gara-gara Edis pula lah Kristen sama Kristen jadi baku hantam mereka berebut Tuhan ya. Gagal mereka gagal tuh apa Yesus jadi Tuhan kata Rudianes. Aduh kacau memang. Nah inilah bukti nyata bahasanya mereka orang-orang yang membuang akalnya sehingga bernarasi pun ketika berdebat sesama mereka pun blunder ya, satu dengan yang lain tuh blunder, bikin kita tertawa sebenarnya. Bagi yang paham pasti ketawa terpinggal-pinggal ini. Baik kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير